Shalom. Dan selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan memulai ibadah remaja Gereja PAUD Jemaat Kanaan. Untuk itu, saya jemput teman-teman bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan memulai ibadah remaja kami. Tuntun dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian, Hatiku Percaya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sarah, mari kita menyanyikan firman memberita bagi kakiku. Come on.
Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan baca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dari firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami kembali kepadamu Tuhan di pagi yang indah ini untuk boleh beribadah bersama adik-adik kami, walaupun itu lewat online, tapi kami tetap bersemangat untuk boleh mengikuti ibadah. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Engkau memberi hikmat pada kami, khususnya bagi adik-adik kami yang boleh melihat secara langsung pembacaan firman Tuhan hari ini. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan kitab kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 8. Adik-adik buka Alkitabnya, kita buka dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-25. Kakak akan membacakan Alkitab dari cerita kita hari ini, berjudul Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutnya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan,
supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau bertanya dulu. Menurut adik-adik, kegunaan uang bagi adik-adik itu apa? Ya, kalau menurut adik-adik pasti kegunaan itu untuk membeli kebutuhan yang kita butuhkan. Dalam cerita kita hari ini, di Kisah Para Rasul, bagaimana ada tokoh-tokoh yaitu Simon, seorang penyihir, kemudian orang Samaria, terus ada murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, Yohanes, dan Filipus. Kita sudah mendengar bahwa minggu yang lalu bagaimana Petrus dan Yohanes bersaksi tentang Mesias dan boleh berani menyatakan kebenaran. Hari ini bagaimana kita mau mendengar ya Filipus yang memberitakan pemberitaan tentang Mesias. Ya, dalam cerita firman Tuhan diceritakan tentang pertobatan dan baptisan. Nah, di sini orang-orang Samaria, Simon mau bertobat karena mereka mendengar Filipus yang memberitakan pemberitaan tentang Mesias. Kemudian ada juga tanda-tanda kuasa yang ditunjukkan oleh Filipus. Itu boleh kita lihat dalam ayat Alkitab kita itu ayat 4-8. Nah, adik-adik, Simon si penyihir juga mau dibaptis dan mengikut Filipus. Kenapa ya? Menurut adik-adik, Simon mau ikut? Nah, kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-12-13 di situ. Karena Simon merasa Filipus itu lebih hebat darinya. Yang selama ini orang-orang yang di sana itu menganggap bahwa si penyihir ini hebat dan sering dipuji oleh orang Samaria. Jadi Simon ini merasa dulunya waktu belum ada Filipus, dia merasa bahwa Simon ini dirinya merasa hebat karena dia selalu dipuji kehebatannya oleh orang-orang Samaria. Tapi ternyata Simon ini mau dibaptis dan dia bertobat karena dia ada satu hal yang diinginkan dari Filipus. Apa ya yang diinginkan Simon dari Filipus? Ternyata yang diinginkan itu adalah kuasa dan kehebatan yang ditunjukkan oleh Filipus. Simon si penyihir ini menerima pertobatan dan baptisan hanya untuk mendapatkan sesuatu hal yang menarik buat dia. Ternyata di dalam diri Simon ini tidak ada kesadarannya untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai Mesias. Bahkan orang Samaria pun yang bertobat saat itu juga belum menerima Tuhan Yesus dalam dirinya secara utuh. Adik-adik, pasti adik-adik bertanya, kenapa ya demikian? Ya, karena di dalam diri mereka itu belum ada Roh Kudus yang berdiam dan bekerja dalam diri mereka sebagai orang percaya. Nah, di dalam ayatnya yang ke-14 dan 15, di mana rasul-rasul ini mengirim Petrus dan Yohanes. Nah, lalu Petrus dan Yohanes ini dia berdoa agar atas diri-diri orang yang telah bertobat itu dicurahkan Roh Kudus. Nah, adik-adik, pencurahan Roh Kudus yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes mendapat perhatian dari Simon si penyihir. Simon berpikir,
Wah, mungkin itu adalah kunci dari ilmu yang ingin dia pelajari ketika ia ingin mengikut Filipus. Mengapa ya adik-adik Simon ini berpikir begitu? Ya, karena dalam diri Simon belum ada Roh Kudus yang bekerja untuk menyadarkan atas dosa dan kesalahan Simon. Jadi, pertobatan dan baptisan yang diterimanya adalah hanya cara sebuah persyaratan yang sama seperti cara-cara duniawi untuk mendapatkan yang diinginkan oleh Simon. Simon itu menganggap bahwa baptisan sama halnya dengan ritual untuk mendapatkan atau mempelajari ilmu sihir. Jadi dia menganggap itu sebagai kayak ritual ketika ia ingin mendapatkan ilmu. Jadi yang dia pelajari, dia menganggap itu bahwa itu adalah suatu ritual. Nah, dengan cara duniawi Simon mencoba untuk memperoleh kuasa yang sama seperti yang dimiliki oleh para rasul, yaitu kita sudah baca tadi dengan cara membeli. Ya, dengan cara membeli dia pikir sudah bisa ya memperoleh kuasa yang sama. Nah, di dalam ayatnya yang ke-20 sampai 23 pembacaan kita, bagaimana Petrus menegur dengan keras, dia memberi penegasan untuk Simon. Ya, di sini di dalam ayatnya 20 sampai 23 Petrus ini menegaskan kepada Simon, bukan hanya kepada Simon saja, tapi kepada orang-orang Samaria, begitu juga dengan kakak atau adik, ya, dia menegaskan bahwa kuasa Allah tidak dapat dibeli. Jadi kuasa Allah itu tidak dapat dibeli dengan uang atau kemampuan yang kita miliki, bahkan untuk kepentingan atau kebanggaan pribadi kita. Jadi adik-adik, apa yang Allah berikan kepada kita itu harus ya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ada dua hal sikap yang benar yang kita harus ketahui sebagai pengikut Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yesus bukanlah sesuatu jimat. Jadi kita percaya kepada Tuhan itu bukan jimat ya, atau mantra yang bisa menghasilkan segala sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, apapun yang kita lakukan atau berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu semua untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita kerjakan, ya, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, berkat dan karunia dari Tuhan adalah pemberian Tuhan buat kita. Jadi jangan berpikir berkat dan karunia itu kita dapat membelinya, dan berkat itu langsung ada buat kita. Ya, tidak. Jangan untuk membayar atau membeli berkat atau karunia Tuhan kita pakai dengan cara membelinya dengan uang. Nah, adik-adik, kita memberikan persembahan, baik itu materi maupun diri kita, itu adalah sebagai respon kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jadi persembahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikianlah cerita kakak hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi sebelum kakak baca ayat hafalan minggu ini, kita akan baca dulu ayat hafalannya yang minggu kemarin, ya, yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 13. Kita akan membaca
ayat hafalan minggu kemarin Yakobus 3 ayat 13. Ya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dan dari kelemah lembutan. Ini ayat hafalannya yang minggu lalu ya. Kemudian ayat hafalan yang minggu ini dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, ini ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik, tolong dihafalkan ya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita mengangkat satu pujian, jangan lelah. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu Sudahkah yang terbaik kuberikan. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Ya, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan di pagi ini, di mana anugerah kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, ketika kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Kami boleh menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Khususnya kami boleh belajar sebagian kecil dari firman kebenaran Tuhan. Biarlah Engkau mengajarkan adik-adik kami untuk mempersembahkan diri mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya yang boleh kami kerjakan hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat persembahan syukur kami yang boleh kami persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan.
Allah Bapa kami surga, kami berdoa juga buat adik-adik kami di masa pandemi ini Tuhan. Engkau senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan pada mereka semua, agar anak-anak kami boleh mengikuti peraturan atau protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tuhan. Bapa kami surga, kami juga berdoa buat guru-guru dan juga adik-adik kami yang boleh ikut langsung dalam proses ibadah kami saat ini. Engkau tetap memberkati mereka semua sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini banyak hal yang boleh kami rasakan, penderitaan yang dirasakan oleh bangsa kami ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi semua sehingga segala sesuatunya boleh dikerjakan dengan baik Tuhan, boleh terselesaikan dan mereka boleh dapat sesuatu hal yang baik dari apa yang mereka rasakan Tuhan, yang mereka ditimpa bencana. Biarlah Tuhan bukakan jalan yang terbaik bagi mereka semua sehingga melalui berkat-berkat Tuhan atau orang-orang yang boleh menangani, membantu mereka Tuhan, biar segala sesuatunya boleh mereka rasakan apa yang mereka derita Tuhan. Ini adalah suatu rencana Tuhan, tapi kami percaya rencana yang baik bagi mereka semua Tuhan. Kami menyerahkan segala kegiatan kami hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja atas kami semua sehingga apa yang kami rencanakan Tuhan boleh berjalan dengan baik. Itu karena penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, hari ini ibadah kita telah selesai. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.